Coba lihat kanan kiri sebentar, katakan Yesus kita dahsyat. Yesus kita perkasa. Siapa percaya Tuhan kita dahsyat dan ajaib? Ayo kita beri tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Ayo lebih meriah lagi, katakan haleluya. Ubur-ubur ikan lele. Jangan lupa Yesus kita ciamik ya Lea. Tepuk tangan yang meriah. Iya. Wah, belum disuruh duduk, sudah duduk ya. Udah silakan duduk saudara ya. Puji Tuhan. Apa kabar saudara BMC New York? Puji Tuhan, senang sekali kembali bersama dengan saudara orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Saudara sekalian, tahun ini kita banyak belajar tentang siap menghadapi masa depan, future foresight. Dan ini sesuatu yang penting sekali karena di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan, perubahan, dan ketidakpastian. Tapi kita percaya Yesus yang pegang kendali masa depan kita. Yang percaya, katakan amin. Dan subtema bulan ini adalah be fearless, bebas dari ketakutan. Saudara, di Indonesia lagi viral tagar kabur aja dulu. Ya, di mana ada banyak anak-anak muda yang merasa desperate karena kesulitan ekonomi, tingkat pengangguran yang makin meningkat, bahkan juga ketidakpastian politik, bahkan juga blunder-blunder dalam hukum dan sebagainya. Dan akhirnya dari tagar kabur aja dulu ke luar negeri, akhirnya berlanjut dengan demo Indonesia gelap. Dan saya dengar sampai sekarang demonya masih terus, saudaraku, karena ada 13 tuntutan kepada pemerintah. Jelas kita tidak memihak tentang saudaraku politik, tetapi kita tetap berdoa biar Indonesia tidak gelap, tapi Indonesia bangkit dan menjadi terang Tuhan yang ajaib. Yang percaya katakan amin. Nah, kita juga yang ada di Amerika, kita juga sedang mengalami begitu banyak perubahan, goncangan, dan keadaan yang tidak mudah. Nah, saya percaya saudara-saudaraku, sebelum tagar kabur aja dulu, saudara hebat karena Anda sudah kabur dari Indonesia dan merantau ke Amerika ya. Tapi ingat baik-baik, berkat dan kesuksesan tidak hanya kalau kita ada di luar negeri, tetapi dimanapun kita berada, baik di Indonesia maupun di Amerika, di negara mana, selama ada penyertaan Tuhan, itu akan membuat saudara berhasil dan beruntung. Yang percaya katakan amin. Nah, ketika kita menghadapi ketidakpastian, pilihannya hanya dua, fight or flight. Apakah kita berani menghadapi masalah kita atau kita flight, lari dan meninggalkan masalah kita. Saudara sekalian, walaupun dunia sedang dipenuhi dengan kegelapan, tahukah Anda lilin tidak takut terhadap kegelapan? Lilin tidak takut terhadap kegelapan. Kenapa? Karena lilin justru akan bersinar terang di tengah-tengah kegelapan. Yang amin cuman beberapa. Saya ulang lagi, lilin gak takut dengan kegelapan. Karena justru lilin bersinar terang di tengah-tengah kegelapan. Amin. Jadi gak peduli sesukar apapun kondisi di mana-mana. Percayalah kalau ada terang Tuhan, kita akan jadi lilin yang membawa terang dan kemenangan dalam hidup kita. Katakan amin. Nah, tema khotbah saya hari ini adalah menang total atas ketakutan. Ayo ucapkan 2, 3. Menang total atas ketakutan. Saudara sekalian, ada yang bertanya pada saya, Pastor Lukas, saya sudah jadi orang Kristen sekian lama. Kenapa ya? Saya kadang-kadang imannya kuat, kadang-kadang drop, penuh ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan, kegalauan. Nanti kemudian ibadah, saya bangkit lagi iman saya. Kemudian baru selesai ibadah, ketemu dengan kenyataan. Lalu kemudian drop lagi iman saya, dan saya takut lagi, khawatir lagi, dan sebagainya. Kalau di gereja saya nyanyi, kita buat iblis gemetar, kita injak-injak. Baru keluar dari gereja, iblis yang nginjak-nginjak kita, saudaraku. Nah, pertanyaannya, mengapa ketakutan itu seringkali on and off dalam diri kita, orang percaya? Waktu saya merenungkan ini, jawabannya, sebab ada akar-akar ketakutan dalam hidup kita yang belum dibereskan. Kalau saudara mau menang total atas ketakutan,
Itu artinya kita harus mengenali akar-akar ketakutan apa yang masih ada dalam pikiran, hati, dan jiwa roh kita yang harus kita bereskan. Saudara, saya ingat di depan rumah kami satu kali itu ada sebuah pohon yang saudaraku tinggi besar. Dan itu sudah entah puluhan atau ratusan tahun. Dan itu sudah cukup lama besar. Akar-akarnya sudah mulai masuk ke bagian rumah. Dan bahkan merusak beberapa tempat untuk jalan kaki, saudaraku. Lalu akhirnya saya dengan tetangga ambil keputusan. Yuk kita potong saja pohon ini. Nah jelas kita nggak bisa cuma potong bagian atasnya. Saudara, di awal saya pikir kita akan kerjakan sendiri. Tapi akhirnya ini udah pohon yang gede, akarnya sangat kuat, jadi harus pakai orang yang expert. Saudaraku, setelah kami bandingkan, ngebit ke beberapa perusahaan yang penebangan pohon profesional, akhirnya ada seorang yang berkata, oke, saya siap. Dan saya memperhatikan bagaimana dia nggak hanya memotong atas, tapi bagian akarnya pun harus dibereskan. Dia gali walaupun tidak terlalu dalam semuanya. Tapi dia potong. Supaya apa? Supaya kalau akarnya dibereskan, maka tidak akan tumbuh lagi. Sekarang akhirnya sudah sekian tahun, saudaraku, tetap tidak ada tumbuh lagi. Itu membuktikan bahwa untuk mencabut sebuah pohon, itu harus dibereskan dari akarnya lebih dulu. Yang mengerti, katakan amin. Saudara sakit gigi, kalau ternyata Anda cuma berkata, oke, saya minum painkiller, tapi kalau ternyata masalah giginya akarnya busuk, dan itu kalau enggak bereskan, maka saudaraku itu hanya tunggu tanggal main, waktunya, maka kita akan sakit kembali. Nah, kenapa ada orang percaya, ada pelayan Tuhan, hamba Tuhan, bisa dipenuhi ketakutan? Ingat loh, Nabi Elia saja, sekali bernabi Elia yang betul-betul peka, dipakai Tuhan, doanya dikabulkan Tuhan, menurunkan api dari sorga. Ternyata dia takut. Nah, kita akan belajar 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Yuk kita akan lihat apa yang Alkitab katakan. 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ulangi lagi. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Tidak ada yang amin. Ya, kasih yang sempurna, baca sama-sama apa? Melenyapkan ketakutan. Ulangi yuk dari awal semua baca 2, 3. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna apa? Melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Loh lihat, akibat ketakutan itu ada hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, Alkitab menjelaskan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Dan siapakah kasih yang sempurna? Itulah Yesus, sang sumber kasih yang sempurna. Jika saudara membuka hatimu bagi kasih Yesus yang sempurna, maka kasih Yesus yang sempurna itu akan mengusir, melenyapkan segala ketakutan dalam hidup saudara. Yang percaya amin. Hari ini ketakutan apa yang sedang kau hadapi? Kecemasan, kegalauan apa? Engkau sedang depresi soal apa? Sampai beberapa minggu ini engkau sudah mulai sulit untuk tidur. Karena engkau selalu nightmare. Karena engkau selalu bangun dengan kecemasan. Nah, saudara mungkin ada yang sudah takut miskin. Takut kehilangan pekerjaan. Ada saudara yang mungkin takut soal imigrasi, ada yang takut soal penyakit, ada yang takut gagal, ada yang takut tertolak, ada yang takut dipermalukan akan masa depan, bahkan ada yang takut mati. Nah, izinkan saya memberikan beberapa penyebab orang bisa takut. Ternyata karena ada trauma masa lalu yang belum dibereskan. Mungkin ada sebuah kejadian yang traumatik. Sebuah peristiwa atau perkataan seseorang yang betul-betul menyakitkan, menjadi trauma berat dalam hidup kita. Peristiwa mungkin pelecehan yang pernah kita alami, mungkin kecelakaan atau pengalaman-pengalaman buruk yang belum pernah kita tuntaskan. Saudara, saya ingat ada seorang yang datang pada saya. Dia seorang yang cinta Tuhan, tapi setiap kali dia lihat kegelapan, dia tiba-tiba gemetaran. Apalagi kalau ada ruangan yang gelap, dia gemetar.
Dan ketika akhirnya saya telusuri, ternyata pada waktu dia kecil, setiap kali dia berbuat nakal, maka orang tuanya akan menghukum dia, dimasukkan ke dalam satu kamar yang gelap, dan dibiarkan sekian lama. Dan itu menakutkan dia, walaupun dia sudah dewasa. Dan akhirnya puji Tuhan, saya ajak dia menerima kasih Yesus dan membereskan trauma masa lalunya. Puji Tuhan, akhirnya melalui keiman dan melalui terapi, akhirnya saudaraku, hari ini dia tidak takut dengan kegelapan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Kasih Yesus bisa membebaskan kita. Katakan amin. Beberapa penyebab ketakutan berikutnya. B, overthinking dan rasa tidak aman, insecure. Overthinking. Saudara, kita memang harus berpikir. Kita memang harus seimbang antara roh dan juga antara logik. Kita harus seimbang antara iman tapi juga perbuatan. Tapi kalau saudara overthinking, apa-apa dipikir terlalu lebih berlebihan. Bahkan saya membulet ya bahasa Hokiannya, sampai jelimet bahasa Ibrani kunonya. Saudaraku, orang yang lain sudah bisa tidur ngorok, saudara nggak bisa tidur. Kenapa? Overthinking, ya kan? Nah, belum lagi kemudian rasa nggak aman, saudaraku. Nah, kita belajar yuk, apalagi sekarang di tengah-tengah zaman sosial media. Saudara mungkin menerima terlalu banyak mengkonsumsi berita-berita negatif. Apalagi teori-teori konspirasi. Wih, hati-hati lo antikris. Wih, hati-hati lo setan. Bla bla bla. Jadi kita jadi parno. Kenapa? Overthinking dan tidak aman. Saudara, memang kita harus berjaga-jaga. Tapi jangan sampai kemudian malah halu atau overthinking. Kita tetap percaya apa yang sudah dinubuatkan Alkitab tentang antikris pasti akan terjadi. Tapi percayalah, janji Tuhan, kita dipelihara Tuhan juga pasti akan dikenapi dengan cara Tuhan yang ajaib. Tepuk tangan yang meriah. Katakan haleluya. C, adanya tekanan sosial. Tuntutan keluarga. Pressure dari teman-teman yang mengharuskan kita tampil sempurna. Saudara jujur ya, kalau saudara hidupmu kena tekanan sosial, kok kamu gak secantik kayak cecemu? Kok kamu gak sepandai seperti saudaramu? Kok kamu gak sekaya, gak sesukses seperti orang lain? Dan tanpa sadar itu jadi tekanan pressure sosial yang membuat kita bisa terus hidup dalam ketakutan. Dengar baik-baik, jangan izinkan orang lain mengontrol hidupmu. Hidupmu hanya di tangan Tuhan dan di tangan kita sendiri. Katakan amin. Ya kan? Apalagi di tengah-tengah zaman sosial media. Saudara, kita tanpa sadar jadi korban inventing. Karena yang ditampilkan di sosial media selalu yang sempurna-sempurna. Kita jadi minder. Kenapa? Wow, teman kita ternyata baru oplas, ya kan? Sampai rahangnya kayak tikus yang segitiga, saudaraku. Sementara kita lebar kayak gentong, saudara. Mari kita belajar percaya, saudara. Itu terkadang bisa pakai aplikasi, saudara. Dan mungkin kita anggap, wow, teman kita langsing, ya kan? Sementara kita lihat dan kita alamak jumbo sekali, saudara. Nah, hari ini jangan engkau tinggal dalam tekanan sosial. Katakan amin. D, ketidakpastian hidup. Takut kehilangan pekerjaan, takut sakit, takut akan masa depan yang suram dan sebagainya. Nah, ini semua adalah beberapa penyebab ketakutan. Nah, tetapi bagaimana kita bisa tahu untuk menyelesaikan, mencabut semua akar ketakutan. Nah, hari ini izinkan saya membagikan ada 3 akar ketakutan yang harus kita bereskan. Saya mau tanya dulu, siapa yang mau menang total atas setiap ketakutan dalam hidup saudara? Yang mau menang, ayo tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Selagi siapa yang mau menang, angkat tangan saudara. Ayo katakan bersama, Tuhan Yesus, ajari saya kebenaran firman-Mu, supaya saya mengerti malam ini akar ketakutan yang harus saya bereskan dalam nama Yesus. Saudara, akar ketakutan yang pertama, lihat Kejadian 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Dalam peristiwa Taman Eden, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu, yaitu Adam dan Hawa, dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Where are you, Adam? Where are you, Eve? Di manakah engkau? Ayat yang ke-10. Ia, Adam menjawab,
Ketika aku mendengar bahwa Engkau Tuhan ada dalam taman ini, dalam Taman Eden. Lalu lihat apa kata-kata Adam, semua ucapkan 2, 3, aku menjadi takut. Dan inilah kata pertama takut muncul dalam kehidupan manusia. Kata takut pertama muncul di Alkitab adalah saat Adam dan Hawa takut untuk berjumpa dengan Tuhan setelah mereka jatuh dalam dosa. Adam berkata, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ketakutan pertama kali muncul di Taman Eden akibat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ketahuilah bahwa dosa adalah akar dari segala ketakutan. Saudara, ketakutan itu timbul karena dosa. Karena ada kesalahan, pemberontakan. Arta dosa juga kata harmatia, artinya meleset dari tujuan. Dan tanpa sadar dosa adalah akar dari segala ketakutan. Nah pertanyaannya bagaimana rahasia membereskan ketakutan? Yang pertama, bereskan dosamu melalui pertobatan sejati. Ayo ucapkan bersama-sama poin pertama ini. 2, 3. Bereskan dosamu melalui apa? Pertobatan sejati. Saudara, sebelumnya Adam dan Hawa di Taman Eden menikmati fellowship dengan Tuhan. Mereka seringkali bertemu dengan Tuhan. Ngobrol-ngobrol, bercakap-cakap. Memandang wajah Tuhan dengan sebuah damai, sukacita. Tapi lihat, begitu mereka jatuh dalam dosa. Begitu mereka hidup dalam ketidaktaatan. Mereka sembunyi dari Tuhan. Mereka takut, mereka nggak berani bertemu dengan Tuhan. Saudara, dosa menimbulkan ketakutan. Orang kalau tidak punya salah apa-apa dengan orang lain, percayalah dia tidak akan pernah takut bertemu dengan orang itu. Betul enggak? Sebaliknya kalau orang malah menghindar dari seseorang, coba cek, pasti dia punya masalah. Dan mungkin dia pernah buat salah dengan orang itu. Bahkan ketika orang berbuat salah, tidak berani natap matanya. Dia selalu akan nunduk atau lihat ke atas. Nah coba saya mau ajak saudara praktek. Suami istri yang datang coba pandang-pandangan. Coba lihat mata daripada pasanganmu. Saudara coba lihat, jujur, coba lihat. Ya, jangan lihat hidungnya, saudara lihat mata. Lihat mata, ya. Nah ingat bapak-bapak, bro, jangan lihat istrinya orang lain, bu, ya. Lihat istri Anda sendiri, ya. Ya, Pastor Lukas saya nggak datang dengan istri saya, udah lihat tembok saja, ya toh. Nah coba lihat, kalau ada suami yang dipandang istrinya terus mata suaminya terus turun ke bawah, nggak berani lihat atau lihat ke atas, pasti suami itu sedang nyimpen sesuatu yang nggak benar. Ayo coba cek. Mata jendela hati, ya nggak saudara? Kalau istri dilihat matanya oleh istri suaminya, terus istrinya pucuk-pucuk, coba lihat, pasti ada belanjaan yang tidak diakui, saudara. Ada pengeluaran yang tidak diakui, saudara. Nah, saudara-saudara, dosa itu menimbulkan ketakutan. Nah, saudaraku, kalau saudara mau menang atas dosa, atas ketakutan, bereskan dosa saudara. Yang mengerti katakan amin. Ingat ya, baik-baik. Sepandai-pandainya orang menyimpan dosa, sepandai-pandainya orang menutup-nutupi dosa, suatu kali pasti akan kebongkar. Yesus pernah berkata, apapun yang kamu bisikkan di dalam kegelapan, suatu hari akan diteriakkan orang dari atas suatu rumah. Saudara, beberapa minggu kemarin, ya sorry, Eagle dari Philadelphia yang menang, saudara. Ya, sorry New York, ya. Go Eagle, fly Eagle, ya saudara. Ya. Nah, di antara parade kemenangan dan kisah-kisah kemenangan, tapi ada peristiwa yang menarik. Ternyata ada seorang pendukung Eagle. Dia adalah seorang influencer di sosial media di Amerika ini. Dan waktu dia podcast sebelum Super Bowl, ya pertandingan akhir final di New Orleans. Dia berkata kepada followernya, nanti saya akan datang terbang ke New Orleans. Khusus untuk menyaksikan Super Bowl, ya Eagle dengan lawannya. Dan saya akan bawa istri saya.
Dia ngomong di podcastnya. Rupanya hari yang ditentukan. Ternyata dia tidak ajak istrinya ke New Orleans. Menyaksikan pertandingan. Tapi malah dia ajak, saudaraku, teman kerjanya wanita. Yang ternyata adalah mantan pacarnya, saudaraku. Dan rupanya di antara puluhan ribu orang di stadion penuh. Orang bersorak-sorak atas kemenangan Eagle. Maka si influencer ini saking senangnya. Dia peluk pacarnya dan dia cium. Waktu pas dicium, jumbotron, kamera menyorot mereka. Kan ada tahu ya, pertandingan itu kan ada jumbotronnya selalu cari yang cium. Kadang-kadang pasangan suami istri yang begitu itu suruh ciuman kan. Dan ada waktu ternyata dia lagi ciuman, jumbotron menyodok dia. Maka bukan cuman orang se-Amerika melihat di televisi, istrinya di state lain di rumah juga lihat, saudaraku. Apa yang terjadi? Istrinya kaget, syok dan marah. Besoknya isinya telepon bos daripada tempat suaminya bekerja. Bahwa suaminya cheating, suaminya nakal, suaminya selingkuh. Lalu kemudian bosnya juga marah, maka pegawainya dipecat. Begitu dia balik ke rumah, istrinya menceraikan pria ini. Dan bukan cuman itu, maka semua fans Eagle berkata, dia adalah the worst Eagle fans. Dia adalah fans Eagle terburuk tahun 2025. Gara-gara apa? Kebongkar selingkuh pada waktu menyaksikan pertandingan itu. Apa moral story-nya? Moral story-nya, kalau nonton pertandingan olahraga, jangan ajak selingkuhan, saudara. Nah itu yang ketawa, jangan-jangan punya selingkuhan, saudara. Apa moral story-nya? Sepandai-pandainya orang menyimpan dosa, suatu hari pasti akan terbuka. Sebelum kita malu dan dipermalukan, lebih baik hari ini juga kita bertobat dan tinggalkan dosa. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Ayo lebih meriah, katakan haleluya. Karena bersama saya mau bereskan dosa. Nah Anda tahu waktu Adam dan Hawa ketakutan, sembunyi ketika Tuhan datang. Yang menarik, Tuhan tidak lari dan membuang mereka. Lalu Alkitab berkata dalam Kejadian 3, Tuhan membawa pakaian kepada Adam dan Hawa dari kulit binatang. Dalam terjemahan Ibraninya, dari kulit seekor anak domba. Lalu dikenakan dipakaikan, suruh pakai Adam dan Hawa. Lihat, walaupun mereka jatuh dalam dosa, tapi di saat itu Tuhan mendekat dan ada kedekatan lagi dengan Tuhan. Dan mereka pakai pakaian kulit domba. Tahukah Anda, perancang mode pakaian pertama di dunia bukanlah Versace, Hugo Boss maupun yang lain-lain. Tapi Tuhan kita, dia perancang mode, dia perancang pakaian. Dan Anda tahu kalau berarti ada pakaian dari kulit domba, berarti sebelumnya Tuhan menyembelih seekor domba. Ada darah yang tertumpah dan ketika didekatkan kepada Adam dan Hawa, mereka menerima pakaian kulit domba itu. Saudara sekalian, 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus, sang anak domba Allah, sudah mati tergantung di kayu salib. Dia berkata, it is finished, sudah selesai. Dia tebus dosa saya dan dosa saudara. Tepuk tangan yang meriah begitu. Amin. Kata bersama saya perlu pengorbanan Kristus. 2, 3. Hari ini seburuk, sejahat apapun saudara, ayo datang pada Yesus, bertobat sungguh-sungguh. 1 Yohanes 1 ayat 8-9, yuk kita baca 2 ayat ini. 1, 2, 3. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan apa? Kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayat 9 semua baca. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni apa? Segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Agama mengajar, kamu harus berbuat baik
supaya kamu mendekati Tuhan dan berkenan sama Tuhan. Dan ternyata Alkitab berkata, semua kebaikan manusia seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Tapi kekristenan berbeda. Allah yang justru mendekati Adam dan Hawa. Tuhan yang turun ke dunia dari sorga. Dan dia rela mati buat saudara dan saya. Supaya barang siapa percaya Yesus, ia beroleh keselamatan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Kata bersama saya mau bertobat. 2, 3. Saudara, jangan main-main dengan dosa lagi. Kenapa? Setiap dosa ada konsekuensinya. Satu kali ada seorang pengemis yang dikenal oleh masyarakat tiap hari tinggal di tepi jalan. Tiap hari mencari makan di sisa-sisa sampah. Tapi komunitas heboh. Kenapa? Karena ternyata pengemis ini memenangkan undian berhadiah sebesar 1 juta US dollar. Wow, mereka tahu pengemis ini kaya mendadak. Tapi setelah pengemis ini mendapat hadiah, masyarakat makin heboh. Kenapa? Karena setelah dia kaya, ternyata pengemis ini tetap tinggal di tepi jalan. Tetap makannya cari dari sisa-sisa sampah. Kenapa mereka heboh? Kenapa mereka kaget? Karena pengemis ini sudah dapat uang banyak 1 juta US dollar. Tapi hidupnya tetap mengemis. Saudara dengar baik-baik. Kita bukan terima 1 juta US dollar. Kita terima anugerah dari Yesus yang tak pernah terhitung. Tapi kalau sejak engkau terima Yesus, terima anugerah, kita enggak berubah seperti pengemis tadi. Tetap kita hidup dalam dosa yang kotor. Hidup kita enggak mau berubah, enggak mau bertobat. Maka jelas menyedihkan dan mempermalukan nama Tuhan. Hari ini tetap kerjakan tugas keselamatanmu dengan takut dan gentar. Grace is not license to sin. Anugerah bukan kesempatan untuk kita bebas berbuat dosa. Justru anugerah harus kita hargai dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kalian bersama saya mau bereskan dosa saya. 2, 3. Yang kedua, apa akar ketakutan yang harus segera dibereskan? Lihat Lukas 12 ayat 4-5. Tuhan Yesus berkata apa? Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku. Dia enggak cuma panggil murid-muridnya sahabatnya. Tapi malam ini juga semua BMC New York, engkau dipanggil Tuhan, engkau sahabat Tuhan. Enggak percaya, saudara sahabatnya Tuhan. Apa pesan Tuhan? Ayo baca sama-sama kalimat berikutnya. 2, 3. Janganlah kamu takut terhadap mereka. Mereka itu siapa? Manusia. Gak usah takut kepada manusia yang dapat membunuh tubuh, kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Jadi jangan takut sama setan, jangan takut sama manusia, jangan takut sama siapapun juga. Kecuali siapa? Ayat yang kelima, yuk baca sama-sama. Yesus berkata, 2, 3. Aku akan menunjukkan kepada kamu, siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah siapa? Dia, itulah Tuhan. Yang setelah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Terus, sesungguhnya aku berkata kepadamu apa? Takutilah dia. Saudara, di sini Yesus menegaskan agar saudara tidak takut terhadap setiap ancaman, terhadap setiap intimidasi yang disodorkan oleh siapapun juga, baik oleh iblis maupun oleh manusia. Ada banyak orang ketakutan dan terus ketakutan. Kenapa? Karena dia takut, dia lebih takut kepada manusia. Dia sungkan kepada manusia daripada takut dan hormat kepada Tuhan. Nah, rahasia membereskan ketakutan yang kedua adalah lawan segala intimidasi dan bully dari siapapun juga, termasuk iblis dan manusia. Yang percaya katakan amin. Saudara, tanpa sadar mungkin engkau di rumah dibully atau diintimidasi oleh anggota keluargamu. Mungkin ada teman kerja Anda yang membuli Anda, mengintimidasi Anda. Mungkin di komunitas, di gereja ada yang membuli dan membuat Anda terintimidasi. Dengar baik-baik. Saudaraku, kita tidak boleh kalah dengan bully. Kita tidak boleh kalah dengan intimidasi. Kenapa? Karena jika Anda mendiamkan intimidasi, dengar baik-baik. Jika Anda mendiamkan intimidasi,
Itu berarti Anda sedang mengizinkan orang lain mengendalikan hidup Anda dan menindas hidup saudara. Come on church. Yesus sampai berkata, engkau sahabat-sahabatku. Kamu jangan sampai salah takut. Takutlah akan Tuhan. Ya bukan takut kemudian kita dalam keadaan kalau kita sudah beres. Kita tuh hormat sama Tuhan. Tapi maaf ya, kadang-kadang kita ini lebih besenggi, lebih sungkan sama manusia. Tapi tidak sungkan sama Tuhan. Ada orang Kristen, saudaraku, ya kan, punya pohon mangga dan berbuah lebat. Tiba-tiba besok paginya dia kaget, beberapa pohon buah mangganya hilang, dicuri. Lalu dia kesel dan dia nggak tahu siapa yang mencuri, tapi dia tulis kertas besar, awas jangan mencuri. Tuhan Maha Tahu. Ditempel di pohon dan dia harap orang-orang yang mau nyuri, lihat kalimat itu dan jadi takut akan Tuhan. Ternyata apa terjadi? Dia tidur nyenyak. Besok pagi habis semua saudaraku. Dan dia kaget padahal sudah diperingatkan mata Tuhan melihat. Tapi di bawah tulisan itu ada kalimat, memang Tuhan Maha Tahu, tapi dia tidak memberitahu siapa-siapa saudara. Seringkali kita kayak begitu, lebih takut sama manusia daripada takut kepada Tuhan. Hari ini saudaraku mari kita belajar. Jangan mau kalah dengan bully ataupun intimidasi. Lilin tidak takut akan kegelapan. Justru ia akan bersinar terang. Saudara, zaman-zaman sekarang tanpa sadar ada banyak orang mengintimidasi saudara. Berusaha menguasai, menekan hidupmu. Baik di rumah maupun di kerjaan. Hari ini jangan diem. Ya, apalagi di Amerika, stand up. Anda harus berani berkata. Ya, Anda harus berani melawan setiap bully dan intimidasi. Saya percaya di negara ini human right. Saya percaya kita diberi kebebasan dalam Kristus. Maka saudara tidak boleh terintimidasi oleh siapapun juga. Yang sujud tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Saudara, saya punya 2 anak. Anak saya yang kedua, perempuan, namanya Betani. Ya, sekarang sudah usia 14 tahun. Saudara, apa yang terjadi? Dia masuk sekolah. Dan Anda mengerti, sekolahnya ternyata beraneka ragam suku, bahasa, dan bangsa. Lalu dia cerita satu kali waktu dia baru masuk, ternyata ada beberapa teman-temannya yang mau membuli dia, yang mau mengintimidasi dia. Lalu saya bilang, Bet, kamu anak Tuhan, kamu gak usah takut. Kamu harus berani untuk stand up kalau ada yang membuli kamu. Saudara, saya ajari anak saya. Apa yang terjadi, saudaraku? Akhirnya dia berani masuk ke sekolah lagi dan dia berkata, oke Pak, Anda mengerti saudaraku. Akhirnya orang-orang anak-anak dari bangsa-bangsa lain yang membuli atau mengintimidasi dia. Hari ini semuanya hormat sama dia dan baik sama dia. Kenapa? Saya tanya, gimana caramu Bet? Dia berkata, Pak, aku sengaja pasang kuku panjang. Kalau sampai ada yang berani tak cakar balik saudara. No. Tapi puji Tuhan dia gak pernah mencakar. Saudara. Tapi dia berani ya mungkin kayak bapaknya lah. Saudara. Nah Anda tahu apa terjadi saudara. Dan dia akhirnya justru berbuat baik dengan mereka. Teman-teman bangsa lain yang tadinya gak suka, yang agak rasis dengan Asia. Anda tahu dia bisa ajak makan bersama. Dan kemudian dia ajak ngobrol sampai akhirnya puji Tuhan. Ternyata dalam beberapa minggu kemarin saudaraku. Dia terpilih sebagai student council, ya ternyata dia terpilih kayak ketua OSIS-nya di middle school, membawai 375 anak-anak, saudara. Dan Anda tahu, saudaraku, itu ada kandidat-kandidat yang lain yang juga mau ikut voting. Dan Anda ngerti, saudaraku, ada satu cowok dari bangsa lain, saudaraku, yang ternyata favorit juga. Betani datangi dia, kamu mau enggak jadi wakilku? Oh enggak mau, kalau kamu enggak mau jadi wakil, kamu harus drop saja. Bayangin saudara, wow. Akhirnya itu cowok betul-betul di drop saudara, dia enggak maju saudara. Dan Anda tahu hanya 3 kandidat sama-sama perempuan. Dan ternyata lawan satu dapat 70 suara, satu lagi dapat 75 suara. Betani dapat 270 suara saudara. Wow, saya berkata, kok bisa kamu Bet, ya kan? Kan papa yang ngajari kita saudara. Saya harus berbuat baik tapi harus tegas juga. Nah saudaraku, hari ini kalau Anda punya anak, tiba-tiba selalu mau masuk sekolah nggak berani. Kayak takut, itu ada intimidasi, ada yang bully. Dan Anda tidak boleh diam, Anda harus ajari mereka untuk berani stand up atas setiap intimidasi. Kita nggak boleh takut dengan intimidasi. Tuhan yang menyertai kita lebih besar dari setiapnya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, amin. Yang ketiga, yang terakhir, apa akar ketakutan yang harus segera kita bereskan. Matius 25 ayat 25.
Saudara, dalam perumpamaan Yesus tentang hamba yang dipercaya 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Lihat apa yang terjadi dengan hamba dengan 1 talenta. Karena itu, hamba dengan 1 talenta berkata, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Saudara, hamba dengan 1 talenta ini, dia tidak menghilangkan talenta tuannya. Dia tidak mencuri, dia tidak korupsi. Dia mengembalikan 1 talenta. Tapi heran, tuannya berkata apa? Engkau hamba yang jahat dan malas. Loh, kan dia nggak berbuat menghilangkan. Tapi di mata tuannya dia jahat dan malas. Kenapa? Karena hamba lain yang 5 talenta, dia bisa mengembangkan beroleh laba 5 talenta jadi 10. Yang 2 dipercaya 2 mengembangkan, mengerjakan beroleh laba 2 jadi 4. Sementara yang 1 dia pendam. Kenapa? Alasannya dia berkata, karena itu aku apa? Takut. Saudara, dia takut untuk menjalankan talenta tuannya. Dia tidak mau ambil resiko. Dia mau safe player. Dia hanya mau bermain aman saja. Dengar baik-baik. Ternyata kalau saudara hanya mau main aman saja, itu bisa di hadapan Tuhan sebagai hamba yang jahat dan malas. Apa yang kita belajar, rahasia membereskan ketakutan yang ketiga adalah berani ambil resiko. Ucapkan 2, 3, berani ambil resiko. Lebih keras lagi, 2, 3, berani ambil resiko. Hidup ini penuh resiko. Iya apa ya? Loh, iya apa ya? Saudara, kalau Anda takut mengambil resiko, Anda takut untuk melangkah, Anda takut mengambil keputusan, maka saudara itu pun akan beresiko. Nah, minimal tuannya sampai berkata, kenapa kamu nggak titipkan 1 talenta itu kepada yang menjalankan atau kepada banker? Kenapa kamu nggak titipkan? Karena dia apa? Dia takut. Dia hanya mau main safe saja. Nah, dengar baik-baik. Saudara, sebagai orang percaya, kita ini harus berani ambil resiko. Saudara, memang kita nggak boleh ngawur ya. Tapi saudara harus betul-betul teliti. Tapi saudara, Tuhan memberi Anda banyak talenta-talenta dalam hidupmu. Yang tidak boleh didiamkan, yang tidak boleh dipendam. Engkau harus kembangkan, engkau harus kerjakan. Dan muliakan nama Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan amin. Orang yang tidak berani ambil resiko, dan terus hidup di aman, zona aman. Mereka takut gagal. Mereka takut dipermalukan. Mereka takut ditolak manusia. Mereka takut kekurangan miskin. Saudara, tapi orang-orang demikian nggak akan pernah mencapai potensi maksimal mereka. Ada orang tanya, Pastor Lukas, orang Kristen apakah harus berani mati? Iya, kita orang Kristen harus berani mati. Tapi saya berkata, saya nggak mau mati sia-sia. Tapi saya mau mati dengan menghasilkan buah dan berbuah dan jadi berkat. Hidup cuma sekali bro, hidup cuma sekali sis. Kalau engkau cuma hidup main aman saja, nggak berani untuk kemudian melangkah lebih lagi di dalam Tuhan, nggak berani melangkah melayani, nggak berani melangkah menginjil, engkau termasuk hamba yang jahat dan malas. Hari ini, come on, bangkit gereja Tuhan. Saya berkati setiap saudara BMC New York. Dari tempat ini akan lahir orang-orang yang hebat. Akan lahir orang-orang yang hebat. Akan lahir orang-orang yang hebat. Katakan amin. Saudara, kami di BMC Philadelphia. Seringkali saya dengar ada hamba Tuhan lain ngomong, wah Pastor Lukas jemaatnya orang kaya-kaya, banyak bos-bos. Saya cuman ketawa, saya bilang amin. Lalu saya bilang, kamu nggak tahu sih. Awalnya jemaat kami juga orang-orang sederhana. Dari Indonesia utangnya banyak, bangkrut. Ada yang juga nggak punya apa-apa, merantau ke Philadelphia. Tapi saya ajak mereka lihat Tuhan yang besar yang menyertai mereka. Saya ajari mereka untuk berani ambil resiko. Untuk nggak cuman bermental pegawai. Suatu hari engkau akan jadi pengusaha, engkau akan punya usaha sendiri. Dan Anda tahu saudaraku, apa yang terjadi?
Tapi puji Tuhan, pelan demi pelan, ada yang mulai buka restoran, ada yang mulai buka usaha ini, buka sini. Sehingga kami lihat jemaat mulai naik level. Saya berkati juga BMC New York. Engkau akan jadi orang-orang hebat. Engkau akan jadi orang-orang hebat. Tepuk tangan lebih mereka dan haleluya. Oh, tapi kan di zaman kayak begini ada krisis, saya nanti akan ini. Loh, memang kita enggak boleh ngawur. Ya kan, saya dengar ada lagi investasi bodong lagi ya, soal emas sekarang, baru-baru ini. Dan banyak yang kejebak. Nah itu namanya ngawur, nggak berani investasi. Loh, kalau Anda investasi yang benar. Nggak ada yang amin. Ya kan, sehingga saudara nggak tergiur hanya dapat keuntungan besar dalam waktu yang singkat. Udahlah kalau sudah begitu tuh, pasti bohong semuanya, penipuan. Tapi investasi yang benar. Anda kayak mau usaha yang benar. Katakan amin, saudaraku. Ya kan? Saudara kemudian Anda mungkin ya lakukan apa? Hari ini belajar berani ambil resiko. Saya cerita isi saya, Pastor Shirley. Waktu tahun 2000 kami menikah. Doakan kemurahan Tuhan tahun ini kami akan wedding anniversary yang ke-25 tahun ya. Silver, kamu semua kemurahan Tuhan. Nah, saudara, waktu tahun 2000 menikah. Saya ingat isi saya itu Pastor Shirley, mindernya bukan main, penakutnya bukan main. Anda tahu, saya ajak duduk di depan karena saya mau khotbah. Dia nggak berani, dia duduk di paling belakang. Saya tanya, ayo duduk di depan. Enggak di belakang. Saya jadi dia di tim doa saja. Saudara. Padahal sembunyi dan takut dan malu dari orang banyak. Saudara, apa yang terjadi? Sampai satu kali saya berkata, kamu nggak bisa begini. Kamu harus berani keluar dari semua ketakutanmu. Kadang-kadang orang nggak ngerti dianggap sombong. Padahal dia minder. Ya kan? Tapi akhirnya dia mulai berani. Saudara, jangankan ngomong di depan mimbar. Dulu ngomong sama beberapa orang aja. Dia udah nervous. Tapi akhirnya puji Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Saya dorong dia. Dan akhirnya kasih semangat dia. Memberanikan diri. Dan singkatnya saya masih ingat sekitar tahun 2002. Ketika kami mulai gereja dan tiba-tiba ada Dr. Henry Jones dari Atlanta orang bule khotbah. Tiba-tiba hari Sabtu Daniel Wiranto yang harusnya menerjemahkan ke Indonesia mendadak sakit. Wah, Sabtu malam kita gepoh. Siapa yang menerjemahkan besok khotbah? Saya berkata, enggak ada yang lain kecuali kamu sayang. Saya bilang, saya bilang, no, jangan saya. Enggak, harus kamu. Saya bilang sama beberapa tim, kita duduk di depan. Dan nanti kalau isi saya mulai nervous, kita beri semangat. Pokoknya kita support dia. Oke. Anda tahu, betul begitu dia naik ke atas mimbar, mau menerjemahkan. Keringat sejagung-jagung sudah keluar. Saudara. Padahal tidak musim panas. Saudara. Tapi dia mulai nervous, ngomongnya gelagapan, nerjemahkannya kacau. Kita semangat, hebat, tepuk tangan. Lama-lama mulai timbul confident, lama-lama mulai lancar, lama-lama mulai cepat. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba di tengah dia khotbah. Dr. Henry Chun, di tengah-tengah dia menerjemahkan. Dr. Henry Chun dia berhenti dan dia bernubuat. Satu kali engkau enggak cuma menerjemahkan, tapi satu kali engkau akan menjadi seorang pengkhotbah dan pengajar firman. Dan hari ini semua digenapi oleh Tuhan. Dulu waktu tahun 2002, anak saya yang pertama Yehuda sering kali Senin bolos sekolah. Loh, anak pendeta kok suka bolos? Kenapa? Karena saya kecapean pelayanan dari pagi sampai malam. Apa yang terjadi saudaraku? Senin bangunnya terlambat, anak saya terlambat sekolah. Udah gak usah masuk sekalian. Kenapa? Karena saya yang bisa drive mobil. Lalu istri saya marah, gak bisa begini terus, anak gak boleh bolos. Iya. Kamu belajar mobil. Enggak bisa. Saya di Indonesia cuma naik motor. Masa di Amerika main sepeda motor Yamaha? Kan enggak ada ya kan. Belajar naik mobil. Enggak bisa, takut. Saya ajari nyetir mobil. Saya yang malah enggak sabar, saudara. Hampir nabrak beberapa kali, saudara. Mau nyerempet. Nah. Akhirnya saudara, saya bilang, udah sekalian ikut kursus nyetir. Saya ikutkan kursus nyetir. Belajar nyetir mobil. Anda tahu menjadi suku, akhirnya bisa nyetir mobil. Yang ajaib sekarang bukan sekedar bisa nyetir mobil, jadi pembalap, saudara. Kadang-kadang kalau saya capek, dalam perjalanan saya berhenti, kamu yang ganti ya? Iya, saya tidur, tiba-tiba saya bangun kaget, kencengnya bukan main, saudara. Dan dia berkata, kalau saya pelan, ngantuk, katanya saudara, sekalian ngedrive. Saya bilang, wah ini jadi pembalap Formula One sekalian, saudara. Nah hari ini saudaraku, apa yang menjadi ketakutanmu? Engkau harus berani keluar dari setiap ketakutanmu. Dan engkau harus berani ambil yang namanya resiko. Percayalah kita tetap harus hati-hati. Tapi tetap harus berani ambil resiko. Beberapa anak muda yang mungkin sudah lama ya mau nembak seseorang. Tapi engkau enggak berani. Jangan takut ambil resiko. Tembak
asal bukan isinya orang lain, saudara. Dan kalau Anda tembak, tapi saya nanti takut ditolak, kan paling ditolak, malu sebentar, habis itu cari yang lain, saudara. Ya kan? Ada yang mungkin takut untuk menikah, sudah pacaran sekian lama nggak berani menikah, takut ambil resiko. Hari ini ambil resiko, percaya asal nggak ngawur, tapi dalam tuntunan Tuhan, engkau akan berhasil dan beruntung. Daud adalah seorang yang berbeda. Raja Saul dan semua tentara Israel ketakutan 40 hari atas intimidasi dan ancaman Goliat. Daud berkata, aku akan maju dengan nama Tuhan. Dia percaya akan Tuhan yang maha besar yang menyertai. Akibatnya dia bisa kalahkan Goliat. Hari ini Goliat apa dalam hidupmu? Hari ini bersama Tuhan engkau bisa mengalahkannya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin, sobat. Kesimpulannya, kasih yang sempurna, pemain musik silakan, melenyapkan ketakutan. Bereskan akar ketakutanmu agar Anda bebas dari penjara ketakutan. Siapa mau bebas dari penjara ketakutan? Katakan amin. Beberapa penyebab ketakutan. A, trauma masa lalu. Yang B, overthinking dan rasa tidak aman. C, tekanan sosial. D, ketidakpastian hidup. Hari ini ayo kita bereskan. Apa rahasia membereskan ketakutan? Akarnya apa? Yang pertama, bereskan dosamu melalui pertobatan sejati. Datang pada Tuhan, izinkan kau mengaku jujur. Dan dia Tuhan yang mau mengampuni dan mengubah hidup kita. Yang kedua, lawan segala intimidasi dan bully dari iblis dan manusia. Dan yang ketiga, berani ambil resiko. Hidup ini penuh resiko. Semua bisa gagal, tapi bangkit lagi, bangun lagi, percaya Tuhan bisa buat engkau berhasil dan beruntung. Siapa mau menang total atas ketakutan kita? Ayo tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.